Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan yang kedua. Untuk kesan pertama, seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada pagi hari ini, strategi pemasaran digital untuk bisnis startup kuliner di era modern. Selamat pagi, saya Yohanes Nolisemben, salam kenal teman-teman semua. Nah, untuk slide kedua, latar belakang. Pertumbuhan bisnis kuliner yang tepat, tingginya persaingan di industri kuliner, pentingnya strategi pemasaran digital. Tujuan, mengidentifikasi strategi pemasaran digital yang efektif, memberikan rekomendasi untuk bisnis startup kuliner. Nah, untuk industri kuliner telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perubahan gaya hidup, meningkatnya pendapat per kapita, dan peningkatnya minat konsumen terhadap pengalaman kuliner unik dan beragam. Contohnya, food trucks. Popularitas truk makanan telah meningkat pesat. Kenapa? Menawarkan berbagai pilihan makanan dengan harga yang jangkau dan mudah diakses. Untuk tujuannya, yaitu mengidentifikasi strategi pemasaran digital yang efektif. Sangat penting bagi bisnis kuliner untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, media sosial. Media sosial alat yang kuat untuk mempromosikan bisnis kuliner karena memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok yang populer saat ini sangat efektif untuk bisnis kuliner karena konten visual seperti foto dan video makanan sangat menarik. Untuk berikut, pemasaran media sosial. Untuk pemasaran media sosial ada dua. Yang pertama, platform utama. Yang kedua, strategi pemasaran media sosial. Untuk platform utama, itu pemasaran media sosial, pengguna platform media sosial untuk mempromosikan produk layanan atau merek serta berinteraksi dengan pelanggan. Pemasaran ini sangat efektif untuk bisnis kuliner karena memungkinkan konten visual yang menarik seperti foto dan video makanan serta interaksi langsung dengan pelanggan. Yang pertama, untuk platform utama, setiap platform media sosial memiliki karakteristik atau audiens yang berbeda. Memilih platform yang tepat untuk bisnis kuliner Anda sangat penting. Berikut adalah platform utama yang sering digunakan untuk pemasaran media sosial untuk berbisnis. Untuk strategi pemasaran media sosial, yang pertama, konten visual. Konten visual berkualitas yang menarik dan berkualitas tinggi sangat penting dalam pemasaran media sosial, terutama untuk bisnis kuliner. Gambar dan video mengunggah pemasaran media sosial selera dapat menarik perhatian dan mendorong interaksi. Contohnya posting foto kelas up dari hidangan sosial dengan caption yang menarik untuk menarik pelanggan-pelanggan. Kurang lebih seperti itu untuk pemasaran media sosial. Untuk slide berikutnya, SEO dan website optimization. Pentingnya SEO. Kenapa? Serangan teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat sebuah situs web dihasilkan pencarian mesin pencarian seperti Google. Tujuan utama SEO adalah meningkatkan visibilitas dan jumlah pengunjung situs web secara organik atau tidak berbayar. Itu untuk pentingnya SEO. Nah, contoh yang pertama, meningkatkan fasilitas, membantu situs web Anda muncul di halaman pertama hasil pencarian sehingga lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Itu misalnya di YouTube. Yang kedua,
Untuk strategi SEO, untuk strategi SEO beberapa memiliki dua strategi. Yang pertama, keyword search, menemukan kata kunci yang relevan dan memiliki volume pencarian tinggi yang dapat membawa pengunjung ke situs Anda. Yang kedua, on-page SEO, optimasi konten, memasukkan kata kunci yang relevan ke dalam konten secara alami. Nah, untuk berikut, website optimization. Ini adalah proses meningkatnya kinerja dan efisien situs web untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna dan meningkatkan peringkat mesin, seperti optimasi website, mobile friendly, SEO friendly URL, untuk kecepatan halaman, modifikasi mengurangi ukuran file atau CSS. Yang berikut slide 5, email marketing. Yang pertama, membangun database pelanggan. Membangun database pelanggan adalah langkah penting untuk mengumpulkan data, mengorganisir informasi pelanggannya yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran dan komunikasi yang lebih efektif. Database pelanggan mencakup informasi seperti nama, alamat, email, nomor telepon, dan preferensi produk dan layanan. Yang pertama, untuk langkah-langkah pembangun database pelanggan. Yang pertama, menentukan tujuan. Mengapa menentukan tujuan? Karena mengidentifikasikan tujuan utama dari database pelanggan, seperti meningkatnya penilaian, meningkatnya layanan pelanggan, atau mengirim kampanye email marketing. Nah, yang kedua, menggunakan tools CRM, menggunakan perangkat lunak, Customer Relationship Management atau CRM. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan. Kepatuhan ini memastikan bahwa pengumpulan dan menyimpannya data pelanggan sesuai dengan pemasaran atau peraturan. Contoh praktis ya, toko online menyediakan pop-up form untuk penawaran diskon 10% lah untuk pelanggan baru yang mendaftar dengan alamat email mereka. Untuk yang kedua, strategi email marketing. Metode ini pemasaran digital yang menggunakan email sebagai alat komunikasi untuk mempromosikan produk atau layanan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan mendorong loyalitas pelanggan. Nah, strategi email marketing ini memiliki dua strategi efektif. Yang pertama, segmentasi. Mengapa segmentasi? Mengelompokkan daftar email berdasarkan demografis, perilaku atau tahap dalam pelayanan pembelajaran. Contoh, mengirim email berbeda untuk pelanggan baru dan pelanggan setia. Nah, yang kedua, personalisasi. Yang pertama, menggunakan data pelanggan untuk mengirim email yang relevan dan personal. Contoh kampanye email marketing. Welcome series, email 1, selamat datang, terima kasih telah mendaftar, penjelasan singkat tentang apa yang diharapkan oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, untuk slide 6 influencer marketing. Ini adalah strategi pemasaran di mana perusahaan bekerjasama dengan individu berpelanggan di media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Influencer ini memiliki audiens yang besar dan terlihat secara memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, ada beberapa manfaat influencer marketing. Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Ini adalah dengan banyak pengikut dapat memperkenalkan merek dan kepada audiens kita. Nah, contoh, seorang fashion
influencer memposting foto mengenalkan produk dari sebuah merek baru, menarik perhatian ribuan pengikutnya. Nah, yang kedua, untuk manfaat yang kedua, strategi influencer marketing. Satu, menentukan tujuan kampanye. Identifikasi apa yang ingin Anda capai dengan kampanye influencer marketing, seperti meningkatnya brand awareness, meningkatkan penjualan atau mempromosikan produk lainnya. Contoh, kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang produk atau dengan target mencapai 10.000 atau berapa tampilnya dalam suatu bulan. Nah, itu untuk influencer marketing, lebih seperti itu. Marketing pertama, jenis konten dan strategi. Nah, untuk konten marketing ini adalah pendekatan pemasaran strategi yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten yang relevan dan konsisten untuk menarik dan mempertahankan audiensnya yang jelas, serta pada akhirnya mendorong tindakan pelanggan penguntukannya. Yang pertama, jenis konten dan konten marketing, yaitu blog posts atau artikel yang dipublikasikan di situs web Anda untuk menyediakan informasi, bahasan, atau hiburan yang relevan dengan audiens target Anda. Contoh, perusahaan teknologi menulis blog post tentang 10 tips untuk meningkatkan kecepatan komputer Anda, memberikan solusi praktis yang dapat langsung diterapi oleh pembaca. Nah, untuk strategi yang pertama, membangun persona audiens, memahami dan mengidentifikasi siapa audiensnya, target, dan berdasarkan demografi, perilaku, kebutuhan, dan tantangan mereka. Contoh, perusahaan software atau B2B membuat persona audiens bersama marketing manager Maria, seorang wanita. Itu contohnya, teman-teman, seorang wanita berusia 35 tahun yang bekerja di perusahaan menengah dan menarik alat untuk mengoptimalkan kampanye atau pemasaran digital. Nah, itu untuk konten marketing. Ada 2 jenis konten strategi tuh. Nah, untuk slide 8, untuk yang berikut, analisis dan evaluasi. Untuk analisis dan evaluasi memiliki 2. Yang pertama, tools untuk analisis, yang kedua evaluasi. Yang pertama, tools untuk analisis. Tools untuk analisis ini adalah komponen penting dari strategi konten marketing. Mereka membantu memahami kinerja konten dan mengidentifikasi era yang memerlukan perbaikan. Ada berbagai alat yang dapat digunakan untuk analisis dan evaluasi masing-masing untuk fitur yang khusus yang membantu mengikuti efektif kampanye pemasaran konten. Evaluasi adalah proses pengukuran dan menilai efektivitas strategi konten marketing berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai alat analisis. Untuk berikut beberapa langkah-langkahnya yang penting dalam evaluasi. Pertama, menentukan key performance indicators atau dengan singkatan KPLS, untuk mengidentifikasi metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan kampanye konten kita. Contoh, lintah situs web, bounce rate, average session, dan konversi dan engagement di media sosial. Nah, untuk yang berikut, slide 9, kurang lebih seperti itu untuk slide ini. Terus analisis sama evaluasi. Nah, untuk yang berikut, slide 9, slide kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk kesimpulan dari judul saya, di era modern itu strategi pemasaran digital
menjadi sangat penting. Mengapa bisnis startup kuliner untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan yang berkelanjutan, berbagai pendekatan dan alat pemasaran digital CEO tadi, marketing, influencer marketing, dan konten marketing memberikan peluang besar untuk meninjau audiens yang lebih luas dan lebih spesifik, membangun database pelanggan yang solid, dan menerapkan strategi email marketing yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Influencer marketing membantu meningkatkan kesadaran mereka dan mempercayakan melalui kolaborasi dengan individu yang memiliki pengaruh di media sosial. Untuk yang rekomendasi, itu optimalisasi SEO, bangun database pelanggan. Untuk optimalisasi melakukan riset pada kunci yang mendalam dan optimal situs web serta konten untuk meningkatkan peringkat di mesin pencarian, agar dimana saat audiens ataupun pelanggan kita mencari judul, agar nama rekomendasi kita paling atas, dan menarik loyalitas pelanggan. Yang kedua, bangun database pelanggan. Untuk bangun database pelanggan itu kumpulan dan pelanggan melalui berbagai saluran seperti formulir, unggahan konten, dan program loyalitas, atau gunakan CRM untuk menganalisis data. Itu kurang lebih dari kesimpulan dan rekomendasi dari judul yang saya bagikan. Nah, untuk yang berikut itu sudah selesai. Terima kasih. Akhir dari penjelasan dari saya, jika ada kalimat ataupun kata-kata ataupun ucapan-ucapan saya kurang berkenan,